Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai dan kita murojaah dulu pembelajaran yang sudah kita pelajari dan ini masuk di pertemuan yang kelima ya. Kita masuk di pertemuan yang kelima dan seperti biasa kita murojaah dulu. Kita lihat target pembelajarannya pertemuan kelima atau 11. Pertama murojaah kaidah Asmaul Khomsah. Jadi Asmaul Khomsah itu silakan dilihat di teori halaman ke-13 buku pertamanya ya. Kita masuk di halaman ke-13 dulu. Silakan. Namanya isim spesial ya. Halaman ke-13 namanya Al-Asmaul Khomsah. Ini kita pelajari dulu. Apa itu Asmaul Khomsah? Asmaul Khomsah itu kan dari kata asma, berarti dia jama daripada isim ya. Jama daripada isim namanya al-asma. Adapun khomsah berapa? Ada 5. Nah, 5 isim tersebut adalah 5 isim yang spesial. Yang dimana yang kita tahu kan isim itu i'robnya ada 3 ya, yaitu rofa, terus kemudian nasab, dan juga jer. Kalau dia rofa, maka dengan waw. Beda ya. Saya kan kalau isim yang lain rofanya dengan doma ya. Ketika dia nasab, maka i'robnya dengan apa? Fathah. Maaf, alif ya. Kalau isim yang biasanya dengan fathah. Dan ketika dia jer, kalau di umumnya adalah kasroh, ini adalah dengan apa? Dengan ya. Gitu ya. Jadi rofanya dengan doma, nasabnya dengan fathah, dan jernya dengan ya. Berarti cara bacanya begini nih. Abu, aba, abi, aku, akhi, hamu, hama, hami, zu, zati, fu, fafi. Jadi memang eh, ada 5 isim yang memang spesial ya. Ketika rofa dengan doma, wow, nasab dengan alif, dan juga ketika jer dengan ya. Itu satu tuh. Terus kemudian teman-teman sekalian kita lihat i'rob isim maksur dan manqus. Nah, sekarang kita sudah mulai ya. Silakan dibuka buku i'robnya, teman-teman sekalian. Kita langsung lihat di bagian kitab i'rob. Oke, baik. Kitab i'robnya, nih bagian isim. Kalau kan kemarin kita baru mempelajari tentang isim ya. Saya sudah i'robnya isim itu kan ada domirnya ada 6 ya. Jadi 1 L, 2 L, 3 L, 1 P, 2 P, dan 3 P. Nah, kita lihat kata kuncinya kalau berbicara masalah domir isim itu ada di halaman kedua. Nanti kita buatkan sebuah kaidah tentang mengetahui cepat halamannya ya. Nah, kan di isim ada 3 i'robnya harus dihafal nih. Ada rofa, ada nasab, dan juga ada jer. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada namanya al-asmaul khomsa ya. Bagaimana tadi kaidahnya kalau dia rofa dengan doma, kalau dia nasab dengan alif, dan kalau dia jer dengan ya. Contoh nih al-asmaul khomsa di bagian rofa. Kalau dari kata abu, berarti kalau di i'rab bagaimana? Marfu'un wa alamatu raf'ih al-wawu niyabah. Niyabah kemarin artinya apa? Silakan, niyabah artinya Pengganti. 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 Oke. Niyaba ani dhamma berarti waw ini pengganti daripada dhamma karena memang hakikat daripada rofa kan dhamma ya. Pengganti dari dhamma li'annahu karena kenapa? Minal asma'il khomsa karena dia termasuk asmaul khomsa. Dan dia mudhof karena rata-rata asmaul khomsa itu dia adanya di awal dan dia sebagai mudhof. Terus kemudian teman-teman sekalian, terus kemudian ada nanti namanya isi maksur. Apa itu isi maksur? Nah, harus dihafal nih ya tentang bagian-bagian. Isi maksur itu kalau isim tersebut dia ada huruf illah. Huruf illah itu kan huruf yang ada huruf penyakit yaitu alif, waw, dan ya. Yang dimana kalau huruf ilahnya tersebut itu harokat sebelumnya fathah nih. Seperti kata al-fatah. Ilahnya apa di sini? Huruf apa ilahnya ujungnya? Huruf Alif. alif ya. Berarti kalau ada huruf illah sebelumnya fathah seperti kata al-fatah contoh yang kata yang lain nih yang huruf illahnya dia harokat sebelumnya fathah seperti selain al-fatah apa lagi teman-teman sekalian? Usah, usah gimana? Usah terus kemudian
eh, dan seterusnya deh gitu ya. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Kita lihat nih, marfu'un wa alamatu rafi'ih dhammatun. Asalnya kan dibaca dhamman dari kata fata'uh, begitu ya. Kan dia kan alif nih. Asalnya dibaca fata'uh, marfu'un wa alamatu rafi'ih ad-dhammah. Tapi dhammahnya ini tidak dibaca ya. Ujungnya nih, mesti kan dari kata fata'uh. Muqaddaroh. Nah, ini namanya muqaddaroh. Alal alif. Artinya ada muqaddarnya. Kenapa? Karena ada huruf alifnya. Karena kan hakikat alif itu kan asalnya memang sulit untuk dibaca ya atau tidak bisa dibaca. Mana aminu zuhuriha? Mana karena terhalang dari zohirnya. Kenapa terhalang dari zohirnya? Karena memang hakikatnya alif itu kan tidak bisa diberikan harokat ya. At-ta'adzur. Karena apa? Ada uzur. Harus tahu dulu nih tentang istilah domir. Terus kemudian namanya isi maksur. Maksur itu artinya kosir ya. Kosir artinya apa? Kosir pendek ya. Pendek. Oke, harus tahu dulu nih. Jadi kita harus tahu rangkanya dulu supaya gampang untuk mengirob dan metodenya lebih cepat, insya Allah. Kemudian ada namanya mankus. Mankus itu nakis. Nakis itu berkurang ya. Kapan itu terjadi? Dikatakan isimnya nakis kalau huruf ilahnya itu ada huruf ya. Huruf ya, tetapi harokat sebelumnya apa? Fathah. Jadi harus tahu tuh, kalau maksur, huruf ilahnya harokat sebelumnya apa? Kata Fathah. Kalau mankus itu huruf ilahnya harokat sebelumnya apa? kasroh. Kasroh. Harus tahu tuh ya. Gitu. Nah, bagaimana cara mengirobnya? Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismul maksur. Bisa juga begitu ya. Ada juga nanti seperti namanya kitabi ya. Kalau kitabi ini kan mudhaf mudhaf ilaih. Kitabiyanya ini kan yang iya nina domir ya. Tapi kalau di ini nanti itu kalau dia sebagai rofa. Pertanyaannya bagaimana dengan mansub, nasob? Nah, kita lihat nih. Jadi kalau dia nasob, untuk isi maksur, dia dibaca lagi ya. Dibaca fitrohnya. Beda seperti di bagian maksur. Kalau maksur kan meskipun dia nasob, masih tetap tidak dibaca ya. Contoh nih, kalau dia maksud dalam bentuk nasob. Nah, berarti kalau di i'rab mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Berarti mansub dan alamat nasobnya itu dengan fathah muqaddarah. Alal alif. Kenapa? Karena atas alifnya. Karena ada alifnya tuh. Mana amil zuhuria? Karena terhalang dari zohirnya. At-ta'adzur. Kenapa? Karena ada uzur. Gitu ya. Kalau isi maksur, ketika dia nasab atau fathah, maka tetap dibaca fathah. Yang tadinya kan al-qadi ya. Asalnya al-qadi, karena dia dalam bentuk nasab, maka dibaca nasabnya tuh. Berarti kalau dibaca, mansubun wa alamatun nasbihi, fathatun zohiratun ala akhirihi. Oke. Bagaimana dengan jer? Dengan jer ya. Oke, kalau dengan jer, nanti kita lihat nih. Kalau isi maksur, ketika dengan jer masih tetap ya. Majerurun wa alamatu jarrihi muqaddaroh alal alif atau muqaddaro karena ada alif atas alif mana amin zuhuriha karena apa namanya terhalang dari zuhurnya. Intinya adalah kalau dia huruf ilahnya alif terus kemudian dia fathah maka selamanya tidak bisa diharokatkan ujungnya. Alasannya apa tadi? Karena memang fitrohnya alif itu kan tidak bisa diberikan Harokat. harokat. Ya, itu dia tuh. Kecuali kalau isi maksur. Tadi kalau isi maksur itu, kalau dia nasob, maka dibaca harokat ujungnya. Yang kalau di rofa kan tidak dibaca harokatnya ya. Dimatikan tuh huruf ya, terus kemudian sebelumnya kasroh. Tapi kalau ketika nasob, maka dibaca harokat ujungnya, yaknya dibaca fathah secara zohir. Dan adapun kalau dia jer, ini terkadang dibaca dan terkadang tidak. Nanti kita lihat kapan itu terjadi. Itu dulu ya, teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kita membaca kaidah-kaidah dulu nih semuanya nih supaya gampang. Ayo kita baca dulu kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Kaidah satu, terkadang mudhof ilai isim nakiroh dan wajib tanwin. Oke, ingat ya, terkadang mudhof ilainya itu isim nakiroh dan wajib bertanwin. Oke, terus kemudian kaidah kedua,
Harokat isim yang tidak berawalan al umumnya bertanwin ya. Kan begitu kan, isim itu kan berawalan, ada yang berawalan al, ada yang tidak. Kalau berawalan al tidak boleh bertanwin. Kalau tidak berawalan al, asalnya apa? Dibaca bertanwin. Terus kapan dia tidak bertanwin? Nakironya ketika bertemu dengan al-ma'rifah atau sebagai mudof. Karena kan kaidahnya adalah setiap mudof itu tidak boleh apa? Tanwin tidak boleh Bertanwin. Meskipun nanti dia tidak berawalan al. Jadi begitu ya, harus tahu dulu nih kaidahnya. Yang kedua isim goiro munsoref. Karena kan isim goiro munsoref itu kan ada dua kaidahnya apa? I'robnya tidak boleh tanwin ataupun kasroh. kasroh. Jadi dua tuh, sudah dua. Terus kemudian ya kembali lagi di awal seperti dia sebagai mudof ya. Jadi kan begini, mudof ilai itu kan, mudof ilai itu asalnya kan isim pertamanya pasti apa? Pasti nakiroh. Pasti nakiroh isim awalnya. Dan isim nakirohnya tersebut tidak boleh apa? Tidak boleh bertanwin. Oke. Jadi tiga kaidahnya ya. Jadi isim yang tidak boleh, isim nakiro yang tidak bertanwin itu kaidahnya ada tiga. Satu, ketika dia bertemu dengan al-ma'rifah. Yang kedua, isim goir munsoref. Dan yang ketiga, sebagai mudof. Gitu ya. Meskipun mudof-mudof ilainya itu dalam bentuk nakiro ketemu nakiro ya. Kaidah ketiga nih, kita harus matangkan dulu di sini nih. Kaidah ketiga, jika isim nakiro ketemu nakiro, maka umumnya ada dua ya, yaitu naat man'ut atau mausuf sifat seimbang ya, tabi dengan kata kunci terjemahan yang kemudian mudhaf ilaih. Kenapa? Karena mudhaf ilaih itu kan terkadang dalam bentuk apa? Nakiro ketemu nakiro. Tapi kan bagaimana cara membedakannya? Kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk membedakannya gampang. Kalau naat man'ut atau mausuf sifat gampang, jadi polanya seimbang gitu ya. Kalau mudhaf ilaih pasti polanya tidak seimbang antara isim satu dengan isim yang kedua. Begitu ya. Terus kemudian pasti isim yang keduanya pasti terkasroh. Oke, gitu teman-teman sekalian. Kita masuk di kaidah keempat. Nah, di kaidah keempat ini kita lihat kaidahnya setelah isim tafdil atau sangat umumnya adalah tamis. Nanti kaidah kelima setelah huruf istinafiyah atau ibtidaiyah, kata setelahnya adalah apa? Umumnya adalah mubtada. Kaidah keenam, setiap isim mausul membutuhkan apa mausul? Sila. Dan silahnya berupa fiil dan fa'il atau plus maf'ul bi. Kayak fiil muta'addi. Oke, terus kemudian ada maf'ul binya atau objek kalau fiilnya muta'addi ya. Di mana fiil muta'addi itu nanti setiap fiil yang membutuhkan objek. Dan domirnya nanti akan dikembalikan kepada isim mausulnya. Oke, gitu ya. Terus kemudian terakhir nih, mengirob. Kan ada namanya, jadi setelah atof namanya apa? Ma'atuf. Maklum. Terus kemudian nanti mengirobnya ma'atufun, terus kemudian ma'atuf alai. Jadi kalau atof ma'atuf pakai kata ala gitu ya. Kalau naat man'ut, kalau naat pakai apa pasangannya? Naat, Man'ut. nah man'ut sama apa? Naat lih gitu ya. Jadi Maaf, harus tahu nih pasangannya. Jadi kalau atof ala, naat alai li, li. terus kemudian badal min sama at-taukid muakkad. Nah, gitu ya. Harus tahu nih berpasang-pasangan. Jadi nanti ketika mengirob ini tidak kebalik-balik. Nah, takutnya naat min salah ya. Tidak boleh naat min tapi apa? Naat li memang sudah begitu. Atof min salah. Atof ma'atuf bukan ma'atuf min tapi ma'atuf ala sama badal min. Jadi harus tahu nih pasang-pasangannya ya. Oke. Selanjutnya kita langsung praktek. Oke, baik. Kita langsung praktek. Ayo, kata yang pertama silakan. Faslun. Oke, faslun. Faslun itu nakiro, berarti dia Nakiro. apa namanya jumlahnya kan pasti tidak Jumlah isim. mubtada Berarti khobar. bagaimana Mubtada mubtadanya? khobar. Oke, berarti apa itu? Ini sebagai Bermutada khobar ya. Oke, khobar. khobar. Ya khobar. Terus kemudian khobarnya berarti butuh mubtada. Mubtadanya dikira-kirakan apa? Kaza. Dong. Hadza ya. Hadza. 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 Kita lanjut sunanul wudu. Ayo langsung saja sibul jumlah.
Mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Oke, mudaf ilaih termasuk al-ma'rifah atau nakiro? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah, dua kata jadi satu, berarti sudah mubtada Kira lagi ya. al-ma'ruf. Berarti khobarnya yang mana? Dikira-kirakan lagi, gitu ya. Dikira-kirakan lagi. Ayo, kata yang pertama silakan. Waw istifna. Oke, wow yang berada di awal. Wow istinafiyah. Oke, bagaimana kaidahnya setelah istinafiyah? Umumnya kata setelahnya pasti atau umumnya? Oh, Ayo, bagaimana? Kita lihat kaidahnya setelah istinafiyah, maka kata setelahnya umumnya adalah apa? Mubtada. Mubtada, gitu ya. Mubtadanya dalam bentuk apa? Kita lihat nih syibhul jumlah nih, dibaca apa? Sunanu, sunanuhu. sunanuhu. Oke, sunanuhu. Terus kalau nanti kita i'rab ya. Ayo selanjutnya. Asyaratu. Asyaratu. Asalnya dibaca apa? Karena dia nakiro. Asyarot, Asyaratu. asyaratun. Oke, tetapi karena dia sebagai mudhof, maka kaidahnya apa? Setiap mudhof tidak boleh apa? Bertanam. Bertanwin. Tetapi mudhofnya ini dalam bentuk apa? Nakiro ketemu dengan nakiro. Kiro. Ya kita ulang lagi nih. Bagaimana membedakan nakiro ketemu nakiro, mau subsifat dengan mudhof mudhof ilaih. Hmm. Ayo, Jadi maknanya dari segi mana? Benar. dari tidak seimbang Tidak dari seimbang, bagus, tidak seimbang ya. Berarti mudhof ilaihnya kan wajib terkasro ya. Dibaca Asia, asalnya dibaca apa? Asia. I. Asyari. Tetapi karena dia adalah apa ini? Goiro eh, munsharif. Umur sore. Berarti kaidahnya adalah Di fathah. oke, i'rabnya tidak boleh apa? Kaidah goiro munsharif, i'rabnya tidak boleh Tidak boleh di kasro. tanwin ataupun kasro. Kasro. Maka kasronya diganti dengan Fathah. fathah. Oke. Sibul jumlah asyaratu asya'a. mudhof ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Oke, langsung saja asya'a atasmiyah. Tasmiyatu. Ber. Oke. Atasmiyah tuh kok Asia Ma'rif. atasmiyah tuh sibul Mad. jumlahnya dulu. Atas. Oke, oh maaf, Asya'a habis ya. Ya Habis. habis. Oke, habis. Berarti mubtadanya tadi apa? Wasunanuhu asyratu asya'ah. Bisa gitu ya. Jadi Iya. mubtadanya bisa langsung satu banyak, bro. Setiap mubtada butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya khobar. Khobar. Oke, khobarnya apa? Atas. Asyaratu asya'a. Oke, oh maaf. Ya, asyratu asya'ah ya. Tadi asyratu asya'ah khobarnya. Terus kemudian mulai lagi namanya apa? Atasmiyah. Oke, atasmiyah. Silakan. Atasmiyah ini masuk ke mana nih? Seimbang juga ya. Nah, atasmiyah ini sebenarnya masuk dalam badal. Badal. Badal kenapa? Karena kan atasmiyah ini kan pengganti atau mewakili daripada apa? Asyratu asya. Asya. Artinya asyratu asya ini salah satunya ya, yaitu apa? Atasmiyah. Karena dia badal dan badalnya mengikuti apa? Badal apa pasangannya badal? Badal min kul. Badal min. Oke, badal minnya di mana? Dari Min. kata asyratu asya. Harokatnya apa? Irobnya apa? Kita lihat di kata pertamanya ya, berarti rofa. Maka dibaca apa? Tasmiyah. Nah, untuk posisi sorofnya bagaimana? Nah, ini kita sudah mulai nih ya. Kemarin sudah diinstal belum aplikasinya? Belum. Oke, belum ya. Oke, kita ini nih kita lihatkan ya. Oke, sebentar, sebentar. Saya lihatkan dulu ya. Kita sama-sama menggunakan. Jadi ada dua aplikasi, teman-teman sekalian yang kalau dipakai ini Masya Allah mengguncangkan dunia kelas online. Makanya kelas online itu kenapa kami tidak memberikan tugas tulisan? Karena kami tahu bahwa kalau sudah menggunakan aplikasi ini tinggal kopas aja ya. Nah, kita lihat nih aplikasinya apa itu? Kita lihat langsung mana ya tadi ya. Eh, oke, maaf, maaf, maaf. Oke. Nah, kita lihat tadi kan dari kata atasmia ya, Tasmiyah. tasmia. Mana tadi ya? Di bab wudu bukan ya? Sunanul wudu. Sunan wudu. Nah, ini nih dari kata sunan ya. Jadi kita lihat dulu.
Nah, dari kata sunan aja, ini sebenarnya kita bisa lihat ya bagaimana timbangannya dan posisinya dalam ilmu sorof. Kita tinggal copy, terus kemudian oper ke aplikasi. Aplikasinya Hmm. pakai yang pertama. Oke, tinggal kita kopas. Ini sunan ya. Dari kata apa sunan? Kita lihat. Ah, dari kata apa? Sana. Sana. Sana itu. Sama. Wah, Terus komplit. kemudian sunan. Nih kita sunan, kita lihat ya, jalan atau metode. Sunanu, maaf, salah. Oke, sunan itu kan sunnah ya. Nah, untuk melihat timbangannya, sana ya sunu dan seterusnya. Oke, kita pindah lagi ke matanya tadi. Terus kemudian Asya. Nah, Asya ini bagaimana posisinya dalam sorof? Tinggal kita apa? Kita kopas lagi. Kita kopas lagi nih dari kata Asya ya. Nih, dari kata Asya bentuknya apa? Asya. Kita kopas, terus kita oper ke aplikasi. Tinggal kita, astaga. Nih, Asya dari kata apa? Sa. Sya, ya Sayyidu. sya'un, Sya'un, syai'un. sya'un, Oh gitu ya. syai'un. Syai'un, syai'un ya. Kalau syai'un, nah, terus kemudian ada isimnya syai'un asya, syai'un asyaun atau syai'un ini ya. Berarti isim apa ini syai'un? Hmm. Syai'atun. Oke, masdarnya ya, masdar. Oke, kita lewati dulu. Ayo sama seperti kata tasmiyah. Tasmiyah dari wazan apa? Nah, tinggal kita copy lagi nih dari kata tasmiyah. Jadi kita copy saja meskipun dia isim. Al-ma'rifah. Kita lihat. Isim Langsung. itu. Oke, tasmiyah. Oh maaf, nggak kita. Oke, begini ya. Nah kita pakai nih teman-teman sekalian. Ini ada tas tasmiyah. Oke, tasmiyah. Tasmiyah mana nih tasmiyah? Mana ya? Tinggal kita klik sama tasmiyah. Mana tasmiyah? Sama gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kita lewatkan dulu deh. Ayo langsung saja. Ayo. Wow-nya wow apa? Wawu Wawat. atop. Oh, setelah atof berarti gosel namanya apa? Rasul kafaini. Atof, ma'atufnya ma'atuf pakai gunakan apa pasangannya? Ma'atuf Alai. Ta'taf Alai. ala. Berarti ma'atuf alanya kemana nih? Jadi kita kan tidak mengharokatkan dulu. Kita lihat ma'atuf alanya kepada siapa? Tasmi. Asyaratu. tasmiyatu. Tasmiyatu. Karena tasmiyatunya harokatnya adalah rofa atau doma, maka goselnya juga dibaca Doma. doma. Al gosel. Wal gosel. Oke. Rasul kafaini. Goselu. Sudah tahu kan bedanya kemarin? Gosel sama gosel. Kalau gosel, go, fathah. Kalau Hmm. fathah, Basuh sebagian. sebagian. Kalau gosel, Gusel basuh mandi ya keseluruhan. atau seluruhnya. Yuk, sibhul jumlah silakan. Mudhof mudhof ilaih. Mudaf ilai. Oke, mudaf ilai ya. Selanjutnya, ayo. Qabla. Qabla. Oke, bagian dzaraf. Terus Qalu. kan Idkholi. Idkhol. langsung Idul saja khair. call dulu ya. Idkhol sibhul jumlah. Dorob Dara mazrub. Dzaraf mazruf. mazruf terkasroh ya. Oke, langsung saja. Idkhol dari wazan apa? Adkhala. Dakhola. Dakhola. Oke. Tinggal dicari lagi tuh bagaimana caranya. Tinggal dikopas saja ya. Nah, kalau kita lihat ya dari kata idkhol. Idkhol itu Al-Inai wal dari wazan apa idkhol? Tinggal kita lihat di dalam ilmu sorofnya ya. Tinggal oke. Oh idkhol. Kalau idkhola. Oke. Nanti Ada khair. ada khola yudkhilu idkhol ya. Oke. Terus kemudian idkholi hima sibul jumlah. Mudhof mudhof ilaih. Mudah-mudah pilih. Mudaf ilai. Bagus. Terus kemudian idkhol ini termasuk oke, termasuk fiil yang membutuhkan maf'ul bi. Berarti al-ina dibaca apa? Ina Ina. a. Ina. Karena posisinya apa?
Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke, baik, maf'ul bih. Ada oke. Terus kemudian kita belum terjemahkan ya. Idkholihima berarti apa? Ghusl kafain. Berarti membasuh apa? Al kafain. Ini Apa itu? apa ini? Telapak tangan Telapak tangan. Terus kemudian qabla idkholihima sebelum Sebelum memasuk Belum masukkannya memasukkan memasukkan hima tempatnya. dua kembali kepada siapa nih? Kafain. kafain. Kafain ya. Oke. Al ina'ah, ina Pada wadah. ada Jannah. wadah. Oke, Ya. kita lanjut wawnya waw atof ya. Setelah atof namanya apa? Ma'tuf. Ma'tuf ya. Atau Haknya mengikuti ma'tuf. Maudu. Ma'tuf apa? Ala. Atau alaih. Ma'tuf Matuf alaih. alaih. Kembali kepada siapa ma'tuf alainya? astasmiyat Tasmiyah tuh. Ayo, Tasmiyatu Huslu goslu ya intinya kan ke rofa ya. Goslu dan Rafa. seterusnya. Oke. Berarti wamat mado. Oke. Madotu Mat mado tuh langsung karena atof ma'tuf ya. Ma'tuf alaih berarti wal wal istinsyaqu. istinsyaku. Mat mado dari kata apa mat mado? Ayo. Nah, seterusnya al istinsyak juga dari kata apa nanti cari sendiri ya. Wal istinsyaku terus kemudian wawnya oke, terus kemudian Mashu wa irro'i oke. Masuk kenapa tidak dibaca kasroh? Apa tanwin? mudhof Mudof Karena mudof. Tapi mudofnya dalam bentuk nakiro ketemu dengan nakiro. Berarti mudof ilainya wajib terkasroh ya. Jami. jami irro'i Oke, kenapa juga tidak terkasroh? Karena mudof lagi ya. Rosi. Oke, kalau diterjemahkan wal madu artinya apa? Dan berkumur-kumur. Berkumur-kumur wal istinsyak Masukkan air ke hidung. memasukkan air hidung kemana nih? Ke lubang hidung. Ke lubang hidung lalu Dan lalu dikeluarkan. dikeluarkan lagi tidak ditelan. Jadi itu kan bahasa Arab itu saking kayanya ya, insya Allah ya. Suatu aktivitas pun itu ada definisinya atau ada bahasanya. Istinsyak memasukkan air dalam hidung, terus kemudian mengeluarkan kembali. Wa mashu jami'i ro'si. Oke, ayo langsung satu kata ini dan membasuh satu kalimat. mengusap bagian kepala Heeh, Keseluruhan. membasuh Semua jami'i. wajah. Oke. dan kepala Masuk ke kepala. Keseluruhan ya, keseluruhan itu kan karena sunnahnya tuh. Kalau yang wajib itu kan sebagian saja. Nanti wajib kita akan pelajari. Ayo wawnya ini atau waw ma'atuf ala ya. Oke, masuk rofa. Oke, terus teman uzuna ini. mengusap kedua kuping Oh, dua telinga selanjutnya berarti mudah-mudah file lagi ya. Ayo, dhohirihima. wa mashul Mudah. al-nain. Oke, mudah-mudah file lagi. Mudah play. Terus kemudian wawnya sama watof dan ma'atufnya kembali kepada rofa wabati rofa atau nasab nih Kasroh. kasroh ma'atuf ala Kasroh kepada siapa? Zahiri. Dhohirihima berarti membasuh apa? Membasuh Dua telinga. telinga. mengusap ya, mengusap dua telinga. Dhohir itu kan belakang ya, maaf yang depan pak ya. Luar. dalam Batiniha dengan apa? Dengan Yang di dalam. dan dengan belakang dan depannya gitu ya. Bima, ayo. Bima. Air. Berarti Punca. ini sibul jumlah ma'in jadid. bima'in Majrur. jermajrur Oke. Ma'in jadid sibul jumlahnya apa ini? jermajrur Dan majrur. Bukan bima'in tapi ma'in jadid. Man'ut. Ma'at man'ut ya. Berarti dia Ma'at nakiroh. man'ut. Jadi memang ada dua kemungkinan kalau nakiroh ketemu nakiroh ya. Gitu. Apakah mudhaf ilai atau maksud sifat. Nanti kita irob ya. Oke, dengan air yang baru. Kan pakai kata yang ya. Kalau dia apa? Kalau dia sifat mausuf dengan air yang baru. Terus kemudian wawnya sama lagi. Wa takhlilul lihiyati. Langsung saja ya. Mudhaf ilai. Lihiyati. Nah ini nih. Al-marifah berarti. naat
Naat man'ut berarti alih ya. Ingat naat apa pasangannya? Man'ut. Man, Naud. li. Naat li ya. Jadi begitu Oh, cari naat nanti ya. Berarti naat li. Gitu ya, harus tahu tuh kan ini ya. Nih, kita harus tahu nanti kan kita mengirob nih. Jadi harus tahu kalau atof ma'tuf pakai kata ala. Kalau naat li, Li. badal Min. Min. min, taukid enggak ada ya. Tinggal tambahkan al muakkadu. Oke, gitu ya. Harus tahu tuh. Nanti kita mengirob di sini. Sebentar kita akan mengirob ya. Al I. kasati karena dia seimbang ya, sifat mausuf. Berarti al kasanaat majrurun wa alamatu jarihi kasratun iratun maaf naat li atau bagaimana nanti. Oke, wawnya waw atof berarti ma'tufnya dibaca apa? Wa takhlili. Tahlili. Wa takhlili ya, mengikuti man naat li. Oke. Ma'tuf alaih. Terus kemudian silakan teman-teman sekalian. Mud. Oke. Wa takhlil asobi Sobi'ah. asobi asalnya ya. Ayo. Nah, Asobi. tapi jadi asobi. Oke. Asobi atau asobi. Asobi. Oke, nanti Pilih. kita bahas ini nanti masuk ya. Oke. Yang penting aliyadain karena kan majrur ya. Majrur berarti asobi itu jari-jari ya. Aliyadain Tangan. kedua tangan. Oke, terus kemudian war Rijla ini rijla ini artinya rijla ini dua Kedua kaki. kaki. dua kaki. Wa taqdimul yumna. Mendahulukan yang kanan. Oke, kita lihat nih. Ini isimnya ada huruf ilah. Setiap isim yang huruf ilahnya alif dan sebelumnya adalah fathah. Namanya apa tadi? Ya maksur. Tur. Maksur. Nah, itu harus tahu tuh kan nanti isim yang ada ilahnya kan ada dua ya. Ada namanya maksur, kosir. Oke, ada namanya mankus. Mangkus. Oke, kalau mankus. Oke, ini nih. Yumna alal yusro. Berarti di sini posisinya apa di sini? Harokatnya, irobnya, al yumna. Namanya kasro. Kasro. Jer ya, karena dia mudof ilai. Berarti dia jer. Oke, nanti bagaimana cara kita mengirobkan alal yusro juga apa? Irobnya? Jer. Jer. Majrur. Nah, terus kamu nanti akan kita belajar irobnya ya. Ayo. Wa toharutu. Tohor. Tohor. Taharatu. Oke, kenapa dibaca rofa? Mengikutin takdim. Oke, wawnya kembali kepada apa? Waktu takdim ya. Oh, takdim. Takdim. Oke. Salasan ini namanya disebut dengan masdarnya atau maf'ul mutlaknya tapi nanti ya. Wal muwalatu. Oke. Muwalatu dari kata wala yuwali muwala. Artinya apa? Berurutan. Silakan diterjemahkan dulu baru kita mengirob dengan metode yang lebih cepat. Insya Allah. Ayo silakan dari akun yang bernama atau siapa yang mau mencoba? Ada Ibu Maya Maimunah silakan. Ustaz. Oke. Dari Wasunanuhu ya. Iya, benar. Silakan dari Wasunanuhu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu asyaratu asya'a. Dan sunat-sunat wudu ada 10 perkara. Atasmiyatu saat membaca bismillah. Wa ghuslul kafaini dan membasuh dua telapak tangan. Terus. Qabla idkhalihima sebelum memasukkan keduanya al-ina'a pada wadah. Wal madmadatu dan berkumur. Wal istinsyaku dan memasukkan air ke lubang hidung dan mengeluarkannya. Wa mashu jami'ir rasi dan mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini dan mengusap kedua telinga. Zohirihima belakangnya. Ya. Wa batinihima dan depan dan bagian depannya. Oke. Bima'in jadidin dengan air yang baru. Wa takhlilul lihyati dan menyela-nyela bukan ya? Iya, wa takhlil itu menyelah ya.
wa takhlilul lihyati dan menyela janggot, Oke. al-kasati yang tebal, wa takhlilu asabi'il yadaini dan menyela jari-jari tangan, jari-jari kedua tangan, wa rijlaini dan kedua kaki. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan bagian yang kanan, Oke. alal yusra eh, pada yang bagian kiri. Oke. Wa taharatu dan bersuci salasan-salasan 3 kali. Wal mualatu dan Mualat itu secara berurutan ya. Oke, secara berurutan dan maksudnya di sini salah watoharo tuh dia kembali kepada kesunnahnya ya. Jadi maksudnya sunnahnya dalam bertoharo itu adalah salasan atau 3 kali. Dan itu secara berurutan. Artinya maksudnya berurutan itu ya secara kontinu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah mulai mengirob ya. Nah, sebelum kita mengirob, ini kita wajib apa? Wajib tahu namanya rangka mengirob. Nah, bagaimana cara rangka mengirob? Kita lihat dulu nih ya. Oke, kita lihat. Harus tahu dulu rangkanya mengirob. Bismillah. Cepat nih. Oke. Oke, kita lihat dulu bagaimana cara rangka mengirob, teman-teman sekalian. Dan ini metode yang sangat mudah ya kalau kita mengirob. Nih, kita lihat dulu rangkanya bagaimana cara mengirob. Kurang berarti. Yesus sembuh. Oke, kita lihat rangka mengirob nih. Kode irob dulu. Kan irob itu kan ada dua ya. Ada namanya mu'rob dan ada yang namanya Mabni. Oke, kalau mu'rob ada dua. Maaf, dari mabni dulu ya. Mabni kan sudah dihafal yaitu ada 4 ya. Yang pertama apa mabni? Isim. Oh iya, iya kau Pak. Bener Kak. Oke, ada fiil. Huruf. Oke, dan seterusnya. Nah, mu'rob ini ada dua. Pertama kan kita tapi urutkan nih. Jadi i'rob urutan ini agak berbeda. Mu'rob itu kan ada dua. Kita lihat halamannya nih. Kalau mu'rob yang pertama isim. Isim halaman berapa kodenya? Halaman ke-2. Oke, isim halaman kedua. Terus kemudian fi'il mudhore halaman 3 sampai 5. Maksudnya yang mana? Yang bagian i'robnya nih. Bagian i'rob ya. Jadi kalau berbicara masalah isim halaman fi'il mudhore halaman 3 sampai halaman 5. Selanjutnya bagian mabni yaitu fi'il madi halaman 6, fi'il amr halaman 7, doi mau syaruf halaman 7 sampai 11 dan huruf halaman ke 12 sampai 18. Bagaimana maksudnya? Coba kita kasihkan kode ya. Kita belajar bagian mengirob. Kan wawnya ini kan wawnya gampang ya. Bagaimana kalau mabni? Berarti waw isti'naf ya. Terus kemudian mabni ya. Mabni ala. Ingat kalau mabni? Oke, mabni ala. Berarti mabni ala apa nih? Al-Fathi. Oke. Al-Fatih. Terus kemudian tadi apa? Posisi dalam ilmu nahwunya sunan tadi apa? Mubtada ya. Oke, Mubtada. mubtada. Terus kemudian marfu. Berarti menggunakan istilah isim nih. Isim yang mana nih kita pakai? Yaitu di halaman 2 ya. Isimnya, isim ini harokatnya rofa, nasab atau fathah? rofa. Rofa, berarti Rofa. berarti mubtada dulu ya. Mubtada, maaf. Berarti dia menggunakan mubtada, mubtada. Terus kemudian rofa, R. Terus kemudian harokatnya apa? Domirnya. Domirnya apa? Sunan. Kan domir ada 6 tuh. 1L, 2L, 3L, 1P, 2P, 3P. 1L. 1L, satu laki-laki ya. Tinggal dibaca tuh. Berarti bagaimana? Mubtadaun. Marfu'un. Kan kalau isim dulu ya. Tadi kan di isim itu halaman berapa? Di isim halaman di 2. Halaman 2 begini nih. Halaman 2. Nih halaman 2 ya. Terus kemudian tadi sudah halaman 2. Dia bagian rofa ya. Rofa. Ada dia mubtada. Terus kemudian domirnya di mana? Di 1L. Tinggal kita baca berarti mubtadaun. Terus Marfu'un. marfu'un.
Mubtada'un Alamatu rafihi. alamatu raf'ihi Domatun. dhamatun zahiratun Dohiratun Akhirih. di akhirih. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Punya nih, punya ini kan namanya apa? Mudof, Mudhof mudofun ilai. Oke, atau bisa juga dari bentuk dari dulu domirnya dulu. Berarti domirnya kalau kita lihat di domir, doi mau syaruf itu kan halaman berapa? Halaman 7 sampai ke 11. Oke. U berarti bisa juga domirun. Domir apa ini? Muttasilun. Oke, kan kata kodenya kita tinggal cari di bagian halaman 7 sampai 11 ya. Atau juga kalau mudhaf ilai. Oke, bagaimana? Mudhafun ilai ya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Asyarotu. Asyarotu itu termasuk apa tadi di sini? Khobar. Oke, khobar ya. Bar. Oke, caranya itu kita buka tes dulu. Kita klik khobar. Oke, caranya begini saja nih. Kita oper ke sini. Bisa enggak ya? Nah, oke. Tulisnya diganti pakai warna biru nih. Oke, lalu tidak mencolok atau warna hitam kali ya, atau warna kuning kali ya. Oke, terlalu. Oke, ayo, berarti khobar ya. Khobarnya ada 3, rofa, marfu, mansub atau majrur. rafa Terus kemudian marfu ya, marfu. Terus kemudian domirnya. Ayo, domirnya apa dalam isim nih? Kan dia kan khobar nih, isim nih. Domirnya dalam bentuk apa tuh? 1L, 2L, 3L, 1P, 2P, 3P. ini termasuk 1P bukan ya? 1P bisa juga ya, 1P. Jadi tinggal begitu tuh. Berarti bagaimana mengirobnya? Tinggal ikut saja instruksinya itu. Berarti khobarun. Terus Marfu. kemudian marfu. Un. Tinggal dilihat Marfu. 1P. 1P itu kan ada di halaman ke. Ingat kalau isim itu kan 1P itu ada di halaman ke-2. Begini kasihkan kode saja. Oke. Ayo silakan. Bagaimana? Kata kuncinya begini nih. Khobar, marfu, irob 1P ya. Itu ada di halaman 2. Berarti khobarun. Terus kemudian Marfuun. Malam. marfuun. Wa marfa'un alamatu. alamatu raf'ihi Bagus. Domatun. Dohirun. Dohiratun, dohiratun fi akhirih. Oke, langsung saja asya'ah. Asya'ah ini dalam nahunya dibaca apa? Posisinya Mudhof. mudhof ilaih. kasroh berarti kasroh. Mudhof ilaih ya. Oke, mudhof ilaihnya berarti harokatnya apa? I'robnya Jer. Kasroh. Jer. majerur ya, majerur. Majerur. Terus kemudian cara membaca majerurnya di mana kodenya? Hmm. Coba kita lihat nih halaman 2, halaman 2. Oke. Dalam Oh, belum diberikan di sini ya. Yaitu majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Oke. Wa alamatu jarrihi fathatu. muqaddaratun Ya. Karena kenapa? Karena dia mamnu minas sorof. Oke, kita lanjut. Ayo atasmiyah. Tasmiyah. Badal. Badal. Oke, badal ya. Nah, baru bagaimana? Badal. Terus Min. Asyar. dari badal dulu, badal. Terus kemudian setelah posisinya baru harokatnya dulu nih. Dia apa? Marfu, mansub, majrur. marfu. Oke, oke, majerur ya, majerur. Majerurnya, oke, badal, marfu, Marfu. marfu ya, oke, marfu. marfu'un wa alamatu Oke, raf'ihi marfu. Terus kemudian cara mengirobnya marfunya tinggal kita cari apanya? Itunya tadi lagi, irobnya. Domir 1L, 2L, 3L, 1P, 2P, 3P. 1P. wa alamatu raf'ihi domatun doma Dohiratun ala akhirih. Oke. ala Oke, silakan coba kita mulai ya. Mengirob dulu pelan-pelan. Ayo dari Ibu Iis ada? Oke, Ibu Iis ada Ibu Iis?
Iya, Ustaz. Oke, kita coba-coba ya. Silakan Bu. Wow. Waw atof. Oke. Terus kalau atof termasuk mabni atau mu'rob? Mabni. Oke, berarti bagaimana format mabni ala? Atof mabniun ala fathi. Oke, selesai. Langsung saja per orang tiga kata goslu. Bagaimana goslu? Kita lihat dulu posisinya apa nih goslu tadi. Gosu. Gosu. Masuk ke apa nih teman-teman sekarang gosel? Ma'tuf Ma'tuf ya. alaih. Begitu ya, Ma'tuf. ma'tuf. Oke, ma'tuf. Terus kemudian setelah ma'tuf, setelah itu baru masuk di i'robnya. I'robnya apa itu? Rob, marfu, mansub, majrur. Marfu. Oke, Marfu. marfu ya. Marfu. Oke, marfu. Terus kemudian ma'rfunya dengan apa? Tinggal kita cari itu i'robnya atau domirnya. Bagaimana posisi domirnya dalam marfunya? 1L. 1L. Coba dibaca Ibu. Coba pakai kata gini. Ma'tuf, marfu, 1L. Coba dibahasakan. Berarti Ma, ma'tuf, ma'tuf terus kemudian marfuun kemudian 1L. Silakan. wa alamatu raf'ihi Terus tinggal dibaca terus. wa alamatu raf'ihi Oke. Dommatun. Silakan langsung 1L. dohiratun. Oke. Kan 1L ya. Jadi tinggal kita baca tuh 1L-nya ya. Terus kemudian marfuun wa alamatu rafihi. Terus kemudian apa? Dommat. Doma Matun zahiroh. Dohiratun fi akhirhi. Begitu caranya ya. Oke, begitu caranya tuh. Jadi pakai kata kunci saja. Ayo satu kata lagi, al-kafai. Silakan. Rafain Ya dulu nih. Posisinya apa nih tadi al-kafain? Rafain Ayo. Kan tadi setelah al-ghusl. Ini kan kata kunci adalah nakiro ketemu al-ma'rifah. mudaf ilaih. Nah, itu dia tuh. Jadi mudhof ilah ya. Mudhof atau mudhof ilah ya. Oke, setelah itu dia masuk ke mana i'robnya? Kalau mudhof ilaih majerur ya. Kan mudhof ilaih itu kan majerur. Oke. Majerur. Terus kemudian kata kunci ketika dibacakan majerurnya kita tinggal lihat tuh di sini jernya apa? Majrurun Rafain. Ya, dibaca domirnya dulu nih. Kita lihat dulu domirnya apa? 1L, 2L, 3, maaf, 1P, 2P, 3P, 1L, 2L, 3L. 2L 2L, 2L ya. Berarti kan tinggal begini nih. Majerur, terus kemudian 2, Wa alamat. L. wa Baca tuh panduannya 2L. Wa alamatu jarrihi. Oke, sebentar. Mana tadinya kehilangan nih? Oke. Oke, berarti kan dia majerur ya. Nih, majerur. Berur. Terus kemudian irobnya apa tadi? 2L. Nah, tinggal L dari kan pertama Majrur. mudhofun ilai. Ayo dibaca mudhofun ilai. mudafun ilaih majrurun wa alamat jar'ihi li anahu Kita lihat tuh alia ya. Alia. jar'ihi. Ya, Oh, alia. li anahu musanna. Nah, itu dia. Begitu caranya ya. Oke, lanjut. Oke, kita semakin matangkan ya. 6. Ini kita tutup. Oke. No. Oke, lanjut dari Ibu Maya deh. Ayo, Ibu Maya, silakan kita coba. Ayo, qobla. Dorob. Oke, dzarab. Oke, dzarab kita lihat nih bagian isim doi mau syaraf berarti halaman 7 sampai 11 ya. Oke, sudah. Terus kemudian coba diirobkan. Qobla, Qabla dorob. dzarab, mansubun. Fathi. Oke, sudah mansubun ya atau mabni ala Ya. fathi. Oke. Lanjut idkholi. Idkholi mudhofun ilaih. Oke, mudhofun ilaih begitu ya. Terus kemudian setelah mudhofun ilaih apanya lagi? Domirnya ya. Hmm. Majrur. Majrurnya atau domirnya apa? Menggunakan pakai apa ini? Idkholi. L.
Satu L ya, silakan diaplikasikan. Mudhofun ilaihi, terus Nilai majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. oke, terakhir bagian hima. Ayo, hima. Domirun mutasil. Oke, Mab oke, bisa domir mutasil atau bisa juga mudhof mudhof ilaih ya. Ayo, kalau domir mutasil silakan. domirun berarti domirun mutasilun Terus, yun ala sukun fi oke. mahalli jarrin mudhafun ilaih. Oke, itu juga ya, Masya Allah. Ayo, langsung saja. Ayo, Yamato, ada? Kita coba. Al-Ina'ah. Al-ina'ah Oke, apa dulu nih? Posisinya dulu ya, baru i'robnya. maf'ul ini. Oke, maaf. Setelah itu baru i'rob Eh, mansubun mansub, terus domirnya maf'ulun bih. satu L ya. Ayo, silakan dibaca. Itu mansub, maf'ul, mansub satu L. Silakan dibaca bagaimana? Maf'ulun bi. Maf'ulun bih Mm-mm. mansub. Mansubun, terus Subun wa alamatu nasbihi oke. fathatun dhahiratun ala akhirihi. Kalau pakai menggunakan namanya metode shortcut begini, kita tidak mesti harus menghafal, tetapi memang kita wajib mengetahui dulu. Setelah mengetahui dan kita akan mengulang-ulang tersebut nanti akan terhafal dengan sendirinya. Ayo langsung saja. Wow, silakan. Wawu Oke, atof oke. Wow atof bagaimana mengirob? Kalau pun uh, mabni ala ya. Kalau ala mabni alal, alal apa? lihat harokatnya. Ala harokat Fathi fathi. Oke, lanjut terakhir nih. Matmadoh posisinya dulu. parfuun Oke, bukan marfuun. Ininya apa namanya? Nama ininya setelah atop namanya apa? maktuf ale Oke, maktuf ma'tuf. Oke, ma'tuf. Terus kemudian i'robnya marfu marfu, domirnya. Ya, perempuan. Ya. domirnya huwa Tidak. Oke, isim. Kalau isim adanya satu L, dua L, tiga L, satu P, dua P, tiga P. marfuun wa Ah, alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi Oke, akhirihi. langsung saja. Oke, silakan langsung saja. Ayo Ahmad Akhir, silakan. Wownya, silakan. Wawunya ataf Zat. Oke, silakan di i'rob lengkap. Wow. Mabniun waw ataf mabniun alal fathi. Oke, mabni ala fatih al istinsyaku. Posisinya apa di situ? Maktuf Oke, ma'atufnya silakan diirobkan. Ma'atufnya dalam bentuk apa? Irobnya marfu Zat. marfu. Oke, kalau Satu L, domirnya di mana nih letak satu posisi L. satu L? Silakan langsung Wa dibahas. alamatu raf'ihi dhahiratun fi Ah, akhirihi. ada yang lewat tadi dommatun Dhahiratun fi akhirihi. di akhirih. Ayo masih antum lagi dua kata lagi. Wawnya silakan. Wawunya ataf Oke, wawnya atof mabni ala. mabniun alal fathi. Oke, mashu Masu maktuf ma'atuf. Terus irobnya, i'rabnya marfu. domirnya. Domirnya satu L. Oke, silakan dibahasakan. Ma'atuf. Maktufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhahiratun fi akhirihi. Domanya jangan lupa ya, kan satu ya. Masuk Domatun, zohiratun fi fi akhirih. Ayo, akhirihi. silakan, Coach Adam nih. Ayo kita coba nih, Coach. Ayo, Bismillah. Jami, posisinya dulu nih, Jami. Apa di sini mau Jami? Jami mudhafun ilaih. Oke, mudhafun ilaih. Berarti i'robnya. Irabnya majrur. Oke, domirnya, Domir majrur. domirnya. Domirnya tadi jami ya. Iya, Satu L ya. satu L. Oke, silakan langsung dibahasakan. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahira ala akhirih. Oke, lanjut wawnya. Langsung saja digas. Roksi maksudnya. Iya, di i'rab lagi wawnya. Ayo, Oh, Jami sudah ya. Oke, Jami'i jami tadi. udah. Oke, langsung Wa arok. huwa mudhaf ar-roksi mudhafun ilaihi Heeh, majrurun Oke, sama satu L. oke, Satu L itu majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahira ala akhirih. oke. Silakan langsung saja
Di- Waw harfu atfin mabniun ala fathi. Oke, silakan lanjut. Mashu ma'tufun marfu'un. Satu L. Oh, satu L berarti bagaimana? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun zahira fi akhirih. Oke, al-kafain. Ayo, agak sedikit unik nih. Ayo, posisinya dulu. Al-kafain yang atas. Iya, al-kafain, silakan. Al-kafain. Al-kaf Oh, maaf, lewat ya. yang Al-udhun. bawah. Oke, udhun. Al-udhunain. Oke, al-udhunan, silakan. Al-udhunaini mudhafun ilaihi Oke, mudhofin ilaih itu pasti apa? Majrur ya. majrur. Terus kemudian domirnya Kemudian jangan lupa dia nih. 2 L. Dua L. Nah, gitu dia caranya tuh. Oke, dua L. Majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu Ayo. musanna. Oke, kita lihat coba kasih lengkap dulu dua L-nya ya. Dua L nasab bagaimana? Ayo kita lengkapkan. Oh, iya, benar ya. Mansubun wa alamatun nasbi aliyahu li'annahu musanna. Oke, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Oke, lanjut saja. Silakan yang lain. Ada yang ARE 21 silakan. Oh, Oke, ya, oke, silakan Ustaz. Nah, kita sambil ini ya, apa biar yang lain juga mungkin bisa dapat faedah. Ayo, qoblah, maaf, Zohiri. Ayo, zohiri dulu. Zohiri mudof, Oke, terus mudof majrurun, oke, majrurun ya. wa alamat tujarihi kasrotun zohiratun fi akhiriha. Oke, langsung saja. Hima domir mutasil. Domir munfasil. Mun, munfasil atau mutasil? Domir munfasil. Oh, munfasil. Munfasil. Oke, karena dia Domir munfasil majrurun wa alamat tujarihi. oke. Atau dia pakai mahal ya. Oke, kita lewatkan. Ayo, langsung saja. Dan seterusnya. Ayo, terakhir nih sama-sama coba bimain jadidin. Berarti bi, harfun jarin. Terus kemudian bagaimana kalau harfun jar? Mabni ya. Mabni Mabni. ala kasri. Alal kasri. Oke, terus kemudian main Majrur. bagaimana? Majrurun. Kata kunci Majrurun L. Majrurun Wa alamatu jarrihi. kasrotun Kasra zahirah. dohiratun ala akhirih. Jadidin. Ayo jadidin. Apa jadidin? mudof ilaihi. Mudaf ilayah atau apa Jadidin nih? naat. Naat ya. Jadidin naat. Majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun. Kasratun Atau kita zahirah. juga dibahasakan begini nih. Naat lih. Karena kan laat kan pakai ya. Naat li majrur gitu ya. Naat lil majrur bisa juga ya. Oke, coba kayaknya sudah tidak ada ya kalau sudah begini nih. Sama seperti maaf coba di bagian irob asobiah. Ayo asobiah. Mudof. Mudof ilaihi. Mudhof ilai. Mudhofin ilai. Wa takhlili asobiah. Mudofin ilaih. Ilai. Terus kemudian majrurun. Kan mudhof ilai kan pasti majrur ya. Wa alamatu jarrihi. Apa alamat jarnya dan seterusnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita habiskan. Kita lihat kaidah ketujuh ya, dari kata ala yumna, yumna wal yusra. Kaidah ketujuh, isim maksur, isim yang terdapat dalam huruf illa, alif dan harokatnya sebelum fathah. Jadi kita nanti akan wajib menghafal istilah-istilah tersebut. Kita lanjut satu lagi ya. Bab i'raf fi'il mudhari marfu mansub majzum dan mu'tal. Kita masuk nih teman-teman sekalian, masih ada waktu ya. Oke, sudah habis nanti untuk habisnya bisa melihat rekaman ulangnya ya. Ini paling seru nih. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di sini selesai i'rabnya. Tinggal banyak-banyak mengi'rab. Karena i'rab mudhari, marfu, mansub dan majzum itu ada cara mengi'rab atau kita habiskan dulu sedikit ya. Ayo kita lihat tadi kata kuncinya. Kalau kita lihat tadi kata kuncinya berarti kalau fi'il mudhari itu di halaman berapa? 3 sampai 5. Oke. Jadi harus tahu tuh kata kunci halamannya fi'il mudhari ya. Ayo. Kan fi'il mudhari itu kan perubahannya ada 3 ya. Kalau isim perubahannya ada 3 juga, yaitu marfu, terus kemudian mansub dan majrur. Kalau fi'il mudhari ada 3 juga, yaitu marfu, terus kemudian mansub dan majrur. Oke, kita baca teman-teman sekalian, langsung kita baca saja. Ayo dari huwa dulu, marfu ya, yaf'alu. Berarti bagaimana fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhiri. Ma'ruf ya.
Dan ada domanya itu wa fa'il, dan ingat setiap fi'il membutuhkan apa? Fa'il. Dan setiap fa'ilnya yang kalau tersembunyi tidak kelihatan berarti wa fa'ilun domirun mustatir. Mustatir artinya apa? Tersimpan. Tersembunyi. Jawazah secara jawas ya. Apa itu jawas nanti ya? Boleh. Oke, takdirnya atau domirnya apa? Kembali kepada huwa. Huma yaf'alani, bagaimana cara mengirobnya? Dari lihat yaf'alani berarti ingat ada kata kunci alif dan ni-nya nih. Nah, jadi alifnya nanti juga diirobkan dan ni-nya juga wajib diirobkan. Fi'lun mudhari' marfu'u alamatu raf'i thubutun nun. Apa artinya thubutun nun? Tetapnya nun. Ayo, harus tahu nih kata kuncinya nih. Thubutun nun artinya apa? Nunnya disebutkan. Ingat, thubut itu sebut gitu ya. Atau ditampakkan. Jadi sebut itu sebenarnya dari bahasa Arab ya. Ditampakkan atau disebutkan. Berarti huruf nun disebutkan niyabata anidoma karena dia pengganti daripada apa? Doma. Karena kan rofa itu kan asal katanya kan doma ya. Li'annahu minal af'alil khomsa karena dia termasuk apa itu? Kategori fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Nanti kita akan jelaskan. Oke, ada alifnya nih, dan alifnya juga wajib di i'rab. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafi fa'il. Ingat kan setiap fi'il kan butuh apa namanya? Butuh fa'il. Dan fa'ilnya di mana di sini? Berarti fa'ilnya dianggap sebagai alifnya tuh di situ. Berarti alif di dalam dhamir huma itu adalah fa'ilnya. Wal alifu dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafi fa'ilnya. Hum yaf'aluna. Ayo, fi'il mudhari marfu' alamatu raf'i thubutun nun. Apa tadi thubutun nun? Tetapnya Sebutnya nun. Atau nampak ya. Niyaba ani doma, pengganti daripada doma. Karena doma rofa itu asalnya doma. Li'annahu minal af'alil khomsah. Berarti dia termasuk apa? Af'alul khomsah. Terus yang mana fa'ilnya? Setiap fi'il butuh fa'il dan fa'ilnya ternyata di sini dianggap sebagai wawnya ya. Berarti wawnya diirobkan lagi. Wal wawu domirun muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'i sebagai apanya? Fa'ilnya. Ya. Fi'il mudhari' marfun wa alamatu raf'i seperti biasa, dan setiap fi'il butuh fa'il wa fa'il domir mustatir jawazan takdiruhu ya. Langsung saja. Huma juga sama yaf'alna nih. Ini agak unik nih yaf'alna. Kita lihat. Kalau yaf'alna bagaimana cara mengirab? Fi'lun mudhari'un mabni. Karena kan kalau mabni itu kan fi'il mudhari' ada dua ya, yaitu domir apa? Domir kunna dan domir sunnah. Untuk perempuan, jadi memang perempuan tuh ribet ya. Nah, dia mabni. Oke. Kita lihat nih. Jadi hunna ini nanti cara mengirobnya juga beda nih. Ayo. Fi'lun mudhari'un mabni ala sukun. Fi'il mudhari' mabni dengan sukun. Berarti sukunnya yang dilihat yang ininya ya, yaf'alna sukunnya ya. Li'ittisalu binunin inas. Li'ittisal artinya apa? Karena dia bersambung dengan apa? Nun inas. Itu nun perempuan. Gitu ya. Dan nunnya juga wajib diirobkan. Wanunu domirun muttasilun mabni al fathi fi mahali raf'ihi fa'il. Berarti yang nunnya ini adalah apa? Fa'ilnya. Terus kemudian kita lewatkan saja bagian antuna lagi ya. Filun mudhari marfu mabni ala sukun litisali binun inas dan nunnya dan seterusnya. Nah, terus kemudian di dalam fi'il itu nanti ada huruf ilah. Kan huruf ilah itu kan ada 3 kaidahnya ya. Huruf ilahnya ada alif, terus kemudian ada ya, dan ada waw. Kita lihat nih. Kalau huruf ilahnya adalah alif, alif berarti harokat sebelumnya adalah fathah. Maka ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhurihi at-ta'azzur. Coba kita harus tahu nih dari definisi i'rab. Fi'lun mudhari' marfu' artinya apa? Fi'il mudhari' secara dirofakkan ya. Wa alamatu raf'i muqaddarah. Muqaddaroh alal alif. Muqaddaroh karena apa? Ada alifnya. Nih, alifnya alif bengkok ya. Mana amin zuhuriha? Apa artinya tadi mana amin zuhuriha? Mana mamnu terhalang dari zahirnya, nampaknya. Kenapa? Karena ta'adzur. Kenapa uzur? Kenapa? Karena alif itu kan asalnya tidak bisa diharokatkan, gitu ya. Terus kemudian ada juga namanya yamshi. Nah, contohnya berarti dia ilahnya huruf ya dan harokat sebelumnya kasroh. Maka cara men-i'robnya juga nanti berbeda nih.
fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaru 'alal ya. Tadi kan alal alif nih, yang kedua alal ya. Mana amil zuhuri asikol. Kenapa asikol artinya apa? Karena berat. Berat ya. Yamshi. Oke, mestinya kan dibaca apa? Bisa Yam, jadi yamshi'u kan irob kan doma ya, berarti yamshi'u. Orang Arab menganggapnya itu agak berat, makanya ditakdirkan saja asikol karena berat ya, berat disebutkan. Sama lagi nih yang ketiga, yaitu huruf ilahnya waw dan sebelumnya doma. Makanya kaidahnya kan gampang tuh. Fathah alif, kasro ya, waw doma. Gitu ya. Kalau wawnya doma berarti fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddarah ala waw. Apalagi mana amin zuhuriha karena terhalang dari zohirnya. Kenapa? Asikol. Apa itu asikol? Berat. 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 Benar, berat karena dianggap berat karena asalnya kan dibaca yad'u gitu ya. Yad'u karena berat jadi baca apa saja yad'u. Baik. Terus kemudian i'robnya mansub sudah ada dan majrur sudah ada. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah berarti i'rob ini sudah disampaikan semuanya. Berarti insya Allah pertemuan ke-6 sudah mulai i'rob full dan semuanya akan dapat jatahnya masing-masing. Kenapa? Karena teorinya sudah kita tahu. Berarti setelah mengetahui i'rob itu tidak mesti harus dihafal, tetapi apa? Cukup sering dilatihkan karena dengan seringnya dilatih maka akan terhafal dengan sendirinya. Jadi kesalahan kita selama ini mempelajari i'rob, kita dicegukan untuk dihafal salah. Tetapi apa? Diulang-ulang terus prakteknya, nanti dengan diulang-ulang tersebut prakteknya maka nanti terhafal dengan sendirinya. Antum aja kita bisa menghafal statue ya. Kenapa bisa dihafal? Karena selalu didengar di angkot-angkot atau di mana. Karena seringnya didengar, nah, maka akan terhafal dengan sendirinya. Alhamdulillah tidak ada tugas teman-teman sekalian di pertemuan ke-5 ini. Berarti pertemuan ke-6 sampai 15 sudah terakhir full contact ya. Ayo disiapkan dirinya dan juga untuk persiapan pertemuan selanjutnya dengan memperbanyak i'rob. Silakan ada lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada teman-teman sekalian cukup di sini saja ya karena waktunya juga sudah lewat. Dan ingat silakan di absen. Ini kan pertemuan ke-5. 5 itu ke berapa ya? 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 4 pertemuan lagi ya. Baik. Jangan lupa di absen. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.